Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kalian semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Kebajikan, Rahayu. Jumpa lagi dengan Bapak Luprio SPD SIMPD, pengampu mata pelajaran PPKN di UPT SMP Negeri 17 Gresik, Jawa Timur. Anak-anak, kita akan mulai daring hari ini dengan membahas bab 1, perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan pembelajarannya kalian bisa membukanya pada buku paket masing-masing. Anak-anak, untuk materi yang pertama yaitu KD yang pertama, sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Latar belakang pembentukan BPUPKI. Anak-anak, pada tanggal 8 Maret tahun 1942, Indonesia menjadi wilayah pendudukan Jepang setelah Panglima tertinggi pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Alasan membentukkan BPUPKI awalnya untuk mendapatkan dukungan dari Indonesia dalam membantu Jepang pada Perang Asia Timur Raya atau Perang Dunia Kedua dengan menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Pada tanggal 7 September tahun 1944, Perdana Menteri Kiyoso memberikan janji bahwa Indonesia akan merdeka di kemudian hari. Pada tanggal 1 Maret tahun 1945, diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dalam bahasa Jepangnya disebut Dokuritsu Jumbi Josakai sebagai janji kemerdekaan dari Jepang. BPUPKI akhirnya dilantik secara resmi tanggal 29 April tahun 1946 bersamaan dengan ulang tahun Kaisar Jepang yaitu Hirohito. Ketuanya Dr. Haji Diningrat, Wakil Ketua Raden Panji Suroso Indonesia, Wakil Ketua Ichi Bangase Yoshio dari Jepang. Anggotanya 62 orang tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang perwakilan Jepang. Anak-anak, tujuan dibentuknya BPUPKI adalah untuk mempelajari dan menyelidiki hal penting yang berhubungan dengan pembentukan negara Indonesia merdeka atau mempersiapkan hal-hal penting mengenai tata pemerintahan negara Indonesia merdeka. Adapun sidang-sidang BPUPKI adalah sebagai berikut. Sidang resmi pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni tahun 1945. Sidang ini membahas tentang rumusan dasar negara. Sidang resmi kedua BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli tahun 1945. Sidang ini membahas tentang rancangan undang-undang dasar atau hukum dasar negara. Di samping itu ada sidang tidak resmi dilaksanakan di masa reses antara sidang pertama dan sidang kedua. Tujuannya untuk membahas rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang dihadiri 38 anggota BPUPKI di Gedung Chosangin, sekarang disebut Gedung Pancasila. Anak, KRT Raji Manodiningrat selaku ketua sidang menyatakan perlunya suatu dasar negara. Selanjutnya beberapa anggota sidang BPUPKI menyampaikan pendapatnya tentang rumusan dasar negara. Rumusan dasar negara yang pertama disampaikan oleh Master Muhammad Yamin. Secara lisan, Master Muhammad Yamin dalam sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei tahun 1945, 5 unsur dasar negara yang akan merdeka yaitu sebagai berikut. 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan. Master Muhammad Yamin juga mengusulkan secara tertulis dengan rumusan sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawarah dan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya rumusan dasar negara diusulkan atau dirumuskan oleh Master Supomo. Sidang BPUPKI tanggal 31 Mei tahun 1945, Profesor Dr. Master Supomo dalam pidato singkatnya mengusulkan 5 asas yaitu sebagai berikut. 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Keadilan rakyat, 5. Musyawarah. Selanjutnya rumusan dasar negara diusulkan oleh Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni, Soekarno dalam sidang BPUPKI mengusulkan 5 asas landasan kemerdekaan yang diberi nama Pancasila, yaitu sebagai berikut. Nasionalisme dan kebangsaan sah, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Menurut beliau, kelima asas tersebut bisa diperas menjadi 3 sila atau 3 sila yaitu nasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Ketiga asas tersebut bisa diperas menjadi eka sila yaitu gotong royong. Rumusan dasar negara Indonesia selanjutnya adalah hasil pembahasan dari Panitia 9. Panitia 9 merupakan panitia kecil yang dibentuk dalam sidang pertama BPUPKI tanggal 1 Juni tahun 1945. Anggota Panitia 9, Insinyur Soekarno Ketua, Dr. Muhammad Hatta Wakil Ketua, dan anggotanya antara lain adalah Mr. Ahmad Subarjo, Master Muhammad Yamin, Kiai Haji Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakir, Api Kusno Cokro Suyoso, Haji Agus Salim, dan Master A.A. Maramis.
Adapun tugas panitia 9 adalah: 1. Bertanggung jawab dalam merumuskan dasar negara Indonesia Merdeka. 2. Memberikan berbagai macam masukan baik secara lisan maupun tulisan serta membahas dan merumuskan dasar negara Indonesia Merdeka. 3. Menambung masukan dari berbagai pihak terkait perumusan dasar negara Indonesia. 4. Menyusun sebuah naskah rancangan dasar negara Indonesia. Tanggal 22 Juni tahun 1945 panitia 9 berhasil merumuskan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Piagam Jakarta berisi rumusan 5 dasar negara Indonesia, yaitu: 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi muluk-muluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak, nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter diusulkan oleh Master Muhammad Yamin. Piagam Jakarta adalah sebuah dokumen historis berupa kompromi antara pihak agamis dan pihak nasionalis dalam BPUPKI untuk menjembatani berbagai perbedaan pandangan dalam agama dan negara, yang menurut Dr. Sukiman Wiryo Sanjoyo disebut Gentleman Agreement. Selanjutnya anak-anak, pembentukan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 7 Agustus tahun 1945 setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan dan digantikan dengan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Jumbi Inkai. PPKI merupakan panitia yang didirikan Jepang yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Keanggotaan PPKI: Insinyur Soekarno Ketua, Dr. Muhammad Hatta Wakil Ketua. Anggotanya 21 orang, jumlahnya bertambah 6 orang yang dilantik tanpa sepengetahuan Jepang, sehingga jumlah keseluruhan anggota PPKI adalah 27 orang. Tujuan dibentuknya PPKI adalah: 1. Melanjutkan tugas BPUPKI guna menyegerakan proklamasi kemerdekaan. 2. Melakukan tata negara beserta membuat struktur kenegaraan. Selanjutnya anak-anak adalah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Jepang akhirnya menyatakan kekalahannya pada sekutu pada tanggal 14 Agustus tahun 1945. Hal ini terjadi setelah dua kotanya, yaitu Hiroshima dan Nagasaki, dijatuhi bom atom. Kekalahan Jepang tersebut ternyata diketahui oleh golongan muda. Mereka kemudian menginginkan kemerdekaan diproklamasikan secepatnya, karena di Indonesia terjadi vacuum of power atau kekosongan kekuasaan. Hingga terjadilah peristiwa yang luar biasa, yaitu peristiwa Rengas Dengklok, di mana para golongan tua, tokoh-tokohnya diasingkan oleh golongan muda agar tidak dipengaruhi oleh Jepang dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, proklamasi kemerdekaan akhirnya dibacakan Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Berikutnya anak-anak adalah penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum sidang PPKI pertama dimulai, Dr. Andes Muhammad Hatta mengajak Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wakil Hasim, Mr. Kasman, Singodimojo Tengku Muhammad Hasan untuk mengadakan sidang pendahuluan, membahas keberatan wakil Indonesia Timur terhadap isi rumusan Mukadimah Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Akhirnya dalam sidang pendahuluan disepakati untuk merubah 7 kata demi persatuan dan kesatuan bangsa. Dan akhirnya dalam Piagam Jakarta dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi Yang Maha Esa dan dimasukkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anak, pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, PPKI menggelar sidang pertama. Hasil putusan sidang pertama PPKI adalah sebagai berikut: 1. Menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Memilih presiden dan wakil presiden, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta. 3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Anak-anak, demikian materi PPKN kelas 7 bab 1 pertemuan yang pertama, sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Akhirnya dapat kita simpulkan adalah sebagai berikut. BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret tahun 1945, anggotanya 62 orang tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang wakil Jepang. Tujuan dibentuknya BPUPKI bagi bangsa Jepang adalah untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar mau membantu Jepang melawan sekutu dalam Perang Asia Timur Raya. Tujuan dibentuknya BPUPKI bagi bangsa Indonesia adalah untuk menyusun rumusan dasar negara sidang BPUPKI pertama dan untuk menyusun rancangan undang-undang dasar negara atau hukum dasar negara sidang BPUPKI kedua. Adapun rumusan Pancasila yang sah dan benar terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, yaitu: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak, demikian materi PPKN kelas 7 bab 1 bagian pertama, sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Marilah kita akhiri dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Akhirnya selamat pagi anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.